Di 2005 sampai hari ini, ya, sampai tahun ini, sampai detik ini saya masih mengabdi dan mengembangkan Pondok Pesantren Khairul Ummah. Khairul Ummah sampai hari ini berkembang. Tidak hanya ada di Inhu, ada juga yang di Pekanbaru yang kita tempati saat ini, Khairul Ummah 2, khusus untuk anak putra. Dan insya Allah juga sudah berkembang ada Khairul Ummah 3 yang ada di Indragiri Hilir. Dan saat ini kita juga sedang membangun Pondok Pesantren Khairul Ummah yang keempat nanti untuk yang putri di Pekanbaru ini. Kita hanya ingin melahirkan santri-santri yang berkualitas, santri-santri yang sebagaimana namanya Pondok Pesantren Khairul Ummah, santri yang memang menjadi umat yang terbaik di tengah-tengah masyarakat. Artinya, apapun peran dan status sosial kita, berperanlah dan berilah kontribusi yang terbaik untuk umat dan masyarakat ini. Karena tidak semuanya harus menjadi pejabat, tidak semuanya harus jadi politisi. Bisa jadi ada di antara kita yang menjadi bisnismen, menjadi teknokrat, ya, menjadi asatid, menjadi ulama. Silakan berperan dengan peran kita semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik. Tribuners, jejak sang kiai kita kali ini adalah seorang kiai yang bernama Kiai Haji Muhammad Mursyid. Beliau ini juga seorang ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren Provinsi Riau. Selain itu, Kiai Haji Mursyid juga dikenal sebagai seorang yang dikenal di masyarakat dan terpilih menjadi Dewan Perwakilan Daerah di Senayan dari daerah pemilihan Provinsi Riau. Seperti apa perjalanan kisah hidup dari sang kiai dari Provinsi Riau ini? Ikuti saya untuk mengulik lebih dalam seperti apa kisah sang kiai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Rasa syukur yang tak terhingga kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada khatamul anbiya wal mursalin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jujur secara pribadi saya sangat bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan baik kepada diri saya pribadi, keluarga, dan tentu kita sebagai warga negara Republik Indonesia yang hidup di negeri yang kita cintai ini. Saya Muhammad Mursyid dilahirkan di Jakarta, tepatnya 4 Juli 1973, lahir di Jakarta dan alhamdulillah di lingkungan keluarga yang cukup sangat agamis. Ayah saya kelahiran dari Kalimantan Selatan, Martapura, dan ibu saya kelahiran Jakarta. Besar dididik oleh ayah dan ibunda secara langsung dengan pendidikan dan nilai-nilai religius, pendidikan agama. Tamat dari SD, saya dititipkan di sekolah Madrasah Tarbiyatul Muallimin wal Muallimat yang ada di Jakarta Pusat. Hanya 2 tahun saya di sana karena saya menginginkan pendidikan yang lebih maksimal lewat pendidikan pondok pesantren. Akhirnya saya pun dititipkan oleh ayahanda saya, Ayahanda Haji Nazaruddin, di Pondok Pesantren Darul Rahman Jakarta yang diasuh langsung oleh guru kami Ayahanda Kiai Haji Syukron Ma'mun. Dan syukur alhamdulillah sebelum saya, lebih dahulu abang saya, anak nomor 2 dari kami 7 bersaudara yang menyelesaikan pendidikan di Pondok Pesantren Darul Rahman, dilanjutkan dengan saya dan juga adik saya. Selainnya yang wanita itu dititipkan di sekolah Tarbiyatul Muallimin wal Muallimat di Jakarta Pusat. Nah, kecil dan besar di lingkungan pendidikan pondok pesantren. Selesai belajar di pondok pesantren, qaddarallahu masya'a, saya mengikuti apa kata arahan guru saya Kiai Haji Syukron Ma'mun dan juga guru-guru yang lainnya yang ada di pesantren. Saya ditugaskan oleh guru kami mengabdi di Pekanbaru, tepatnya di pondok pesantren Darul Hikmah Pekanbaru, daerah Panam ya. Saat itu di tahun 94. Saya ingat betul, saya diminta langsung oleh salah satu pendirinya. Selain Haji Abdullah, ada Profesor Dr. Satria Effendi, Allahu yarham, keduanya sudah meninggal dunia. Ditugaskan dan mengabdi di Pondok Pesantren Darul Hikmah Pekanbaru.
Ya, dalam perjalanannya saya tidak hanya diminta mengisi dan membina para santri di sana, tapi juga diminta peran aktif saya untuk terjun ke masyarakat, mengisi beberapa majelis taklim yang ada di Kota Pekanbaru saat itu. Dan syukur alhamdulillah saat itu juga saya dibersamai ya oleh para asatid dan asatidah, baik yang ada di IKMI saat itu juga ada di IKADI, Ikatan Dai Indonesia Wilayah Riau. Di IKADI tahun 2002-2003 itu ada program Dai Bina Desa yang membina desa-desa pelosok yang ada di Provinsi Riau ini. Secara kebetulan saya diminta juga sebagai salah satu pengurus koordinator dakwah wilayah Kabupaten Kuansing, Inhu, dan juga Indragiri Hilir. Ya. Di situ saya terasa betul bagaimana kita sebagai santri, sebagai dai itu dibutuhkan betul oleh masyarakat. Maka saya terjun bersama kawan-kawan masuk ke pelosok-pelosok desa dari tahun 2003-2004 itu di Indragiri Hulu ada lebih kurang 7 talang mama. Salah satunya yang saya masuki adalah desa Talang Mama Durian Cacar. Yang sampai hari ini, sampai detik ini alhamdulillah kita masih punya ikatan hati dengan mereka. Dalam waktu-waktu tertentu kita masih melakukan pembinaan di sana. Dan alhamdulillah pembinaan itu pun terus berlanjut. Kenapa? Karena memang saya menyadari betul dengan keterbatasan kita angkat anak asuh dari sana, anak talang di sana asli kita didik di pondok pesantren Khairul Ummah. Di mana saya sebelum di Khairul Ummah itu mengabdi di Darul Hikmah ya, dari tahun 94 sampai 2005 ya. Di 2005 sampai 2000 sampai hari ini ya, sampai tahun ini, sampai detik ini saya masih mengabdi dan mengembangkan pondok pesantren Khairul Ummah. Mendapatkan titipan untuk melanjutkan kepemimpinan almarhum ya, Allahu yarham Kiai Haji Munasir Jufri. Ya, saat itu hanya ada pondok pesantren Khairul Ummah 1 di Indragiri Hulu, tepatnya di Air Molek, Desa Batu Gajah. Namun berkat kegigihan secara bersama para majelis guru yang ada di sana dan juga support dan dukungan dari pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, support dan dukungan dari masyarakat luas, Khairul Ummah sampai hari ini berkembang. Tidak hanya ada di Inhu, ada juga yang di Pekanbaru yang kita tempati saat ini Khairul Ummah 2, khusus untuk anak putra. Dan insya Allah juga sudah berkembang ada Khairul Ummah 3 yang ada di Indragiri Hilir. Dan saat ini kita juga sedang membangun pondok pesantren Khairul Ummah yang keempat nanti untuk yang putri di Pekanbaru ini. Berkah dari perjalanan dakwah ini juga keinginan dari masyarakat luas terhadap diri saya untuk bisa berkiprah kepada masyarakat lebih luas, khususnya di Provinsi Riau ini. Tidak sedikit permintaan dari masyarakat untuk saya terjun ke politik secara khusus ya, karena saya coba menghindari konflik interest yang cukup besar, maka saya tidak mengambil ranah politik tapi tidak lewat partai, saya ambil lewat DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah. Ya, qadarallahu masya'a, alhamdulillah wa syukrulillah ya. Support dan dukungan yang begitu besar itu membuahkan hasil dan sampai hari ini saya selain sebagai pengasuh ya, tidak lagi pimpinan pesantren karena Khairul Ummah 1, Khairul Ummah 2, Khairul Ummah 3, Khairul Ummah 4 itu sudah ada pimpinannya yang kita tugaskan. Saya tidak lagi secara praktis, secara langsung, bukan berarti meninggalkan pesantren, tidak, tapi berbagi tugas agar pesantren tetap terayomi, santri tetap terbina secara maksimal, dan sampai hari ini juga kita lihat bagaimana santri tetap beraktivitas, menunaikan kewajiban mereka, menjalankan aktivitas mereka bersama para asatid dan para kiai yang ada di setiap pesantren cabang yang ada di Khairul Ummah. Saya pun alhamdulillah bisa maksimal coba menjalankan peran dan fungsi saya sebagai salah satu anggota DPD RI Daerah Pemilihan Riau. Kita punya keinginan sebagaimana nama pondok pesantren ini Khairul Ummah. Cita-cita kita sederhana, tapi insya Allah memberikan kontribusi yang besar. Kita hanya ingin melahirkan santri-santri yang berkualitas, santri-santri yang sebagaimana namanya, pondok pesantren Khairul Ummah, santri yang memang menjadi umat yang terbaik di tengah-tengah masyarakat. Artinya, apapun peran dan status sosial kita, berperanlah dan berilah kontribusi yang terbaik untuk umat dan masyarakat ini. Karena tidak semuanya harus menjadi pejabat, tidak semuanya harus jadi politisi. Bisa jadi ada di antara kita yang menjadi bisnismen, menjadi teknokrat,
ya, menjadi asatid, menjadi ulama, silakan berperan dengan peran kita semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik. Artinya keberadaan kiai saat ini di parlemen juga merupakan bagian dari perjuangan untuk umat ataupun pondok pesantren, seperti apa? Sudah barang tentu seperti itu yang kita harapkan. Kalau kita ada di tempat, ya, di salah satu tempat tapi tidak bisa memberikan warna, untuk apa? Kita ingin memberikan warna yang positif tentunya. Dalam hal ini saya mendapatkan amanah dari masyarakat Riau menjadi salah satu anggota DPD RI. Tentu harapannya bagaimana saya bisa memberikan warna yang positif, membawa program-program yang diinginkan untuk perbaikan masyarakat Riau, Provinsi Riau ini tentunya. Secara konkret tentunya kita berusaha berperan seperti saat ini saya berada di Komite 1 yang membidangi mitra kerja pemerintahan, baik pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Bagaimana saya bisa mensupport pemerintah kabupaten kota dan juga provinsi Riau ini dalam merebut, ya kan, potensi yang ada di pusat untuk kita datangkan ke daerah, tentu dengan bersinergi kepada pejabat eksekutif yang ada di provinsi Riau ini. Dan alhamdulillah kita terus bersinergi baik dengan gubernur dan juga wali kota, bupati yang ada di provinsi Riau ini. Satu lagi, Kiai. Kiai kan Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren di Provinsi Riau. Apa nih mungkin yang harus dibenahi ataupun seperti apa sih kondisi pondok pesantren saat ini di Provinsi Riau? Mungkin masukan dari Kiai seperti apa? Iya, dinamika yang ada kita tidak menafikan dengan berbagai macam permasalahan yang ada di lembaga pendidikan kita di Provinsi Riau. Saya harus garis bawahi, lembaga pendidikan bukan hanya pondok pesantren saja yang ada masalah, tapi hampir di semua lini lembaga pendidikan yang ada di Provinsi Riau, apakah itu yang menjadi tanggung jawab pemerintah, juga menjadi tanggung jawab lembaga, yayasan. Nah, ada hal-hal yang memang perlu kita benahi. Secara umum tentu kualitas pendidikan kita perlu kita benahi, baik dari kualitas gurunya, pendidiknya, juga tentu bagaimana anak-anak kita. Ya. Namun hal ini tidak kalah penting tentunya support dan dukungan dari pemerintah. Karena bagaimana lembaga pendidikan itu bisa memberikan kontribusi warna yang besar kepada peserta didik kita, tentu bagaimana juga support dari pemerintah kita dan juga dari pelaksana yang ada di setiap lembaga. Ini yang kita harapkan, sehingga harapannya bukan hanya melahirkan guru-guru yang berkualitas saja, ya, tapi juga bagaimana melahirkan generasi-generasi kita yang berkualitas lebih daripada para pendidik yang ada. Mohon doa dan support dari masyarakat luas. Mudah-mudahan ini semua mendatangkan keberkahan, bukan hanya untuk pribadi, tapi untuk masyarakat Riau luas tentunya. Barakallahu lana wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, itulah tadi kisah dari Kiai Haji Muhammad Mursyid yang saat ini duduk menjadi anggota DPD RI di Senayan. Dia memperjuangkan umat melalui kursi di Senayan. Kisah perjalanan hidup beliau mulai menjadi seorang pengajar di sebuah pondok pesantren di Pekanbaru, kemudian mengabdi di daerah suku Talang Mamak di Indragiri Hulu, hingga membangun sebuah pesantren yang saat ini sudah memiliki cabang juga, beberapa cabang. Dan perjuangan beliau, niat beliau ke depannya, bagaimana umat menjadi umat yang terbaik, sebagaimana nama pesantren beliau yang saat ini sudah berdiri 3 cabang di Provinsi Riau. Perjuangan beliau terus berjalan. Mudah-mudahan kisah Kiai Haji Muhammad Mursyid menginspirasi kita semuanya dan tentunya bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.